Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Masih semangat untuk belajar hari ini? Masih. Ya, baiklah. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini seperti biasa, untuk kelas silakan pimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu absen dulu ya. Siapa nggak hadir hari ini? Oh, Yongki bisa sakit ya, Yongki? Bisa. Kenapa Yongki sakit? Udah lama Yongki sakitnya? 3 hari. Udah ditengok belum? Kenapa nggak ditengok? Ya, nanti tolong laporkan ya sama wali kelasnya kalau sempat besok Yongkinya ditengok. Karena apa? Mungkin dengan kehadiran teman-teman di kelasnya ini Yongki jadi cepat dan semangat kembali untuk sekolah. Jadi di sini kita sama-sama mendoakan semoga Yongki lekas sembuh dan berkumpul kembali mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas 1. Ya. Udah. Sekarang Ibu akan mengecek kesiapan pembelajaran kalian seperti biasa. Untuk meja posenya tolong dirapikan. Jilbabnya udah. Nih belum masuk baju, masukkan dulu bajunya. Ada sampah-sampah tolong dibuang nak ya. Sampah-sampahnya tolong dibuang. Udah disiapkan semua. Bersih ya. Jadi materi pokok kita pada pertemuan hari ini yaitu tentang kebutuhan manusia. Jadi sebelum Ibu menjelaskan tentang apa itu kebutuhan manusia, Ibu akan mengulas kembali pembelajaran kita pada minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Masih. Tentang apa? Ada yang tahu nggak apa itu kelangkaan? Sumber daya tersedia. Ya, salah satunya keterbatasan sumber daya yang tersedia. Apa lagi nak? Apa lagi? Ada nggak selain keterbatasan? Apa salah satu contoh kelangkaan yang ada di masyarakat sekitar? Air bersih. Ya, kelangkaan air bersih itu masuk dalam kelangkaan sumber daya alam. Bagaimana cara kita menanggulanginya? Membuat penampungan air. Ya, boleh salah satu membuat penampungan air. Yang kedua mungkin dengan cara menghematnya, mungkin menyusun skala prioritas ketika misalnya menjelang musim kemarau pada tempat tertentu, udah tahu kita buat sumur bor. Ada lagi nggak yang pernah kita hadapi? Salah satunya apa? Kelangkaan pada pandemi. Pernah mengalami pandemi misalnya pada saat masa COVID-19, apa yang menjadi kelangkaan? Kelangkaan apa? Masker. Karena kebutuhan banyak atau permintaan banyak, tapi kesediaan barangnya terbatas. Menimbulkan sebuah apa? Kelangkaan. Apalagi ada di kehidupan kita sehari-hari apa? Kelangkaan menjelang hari besar, hari-hari tertentu, ya kan? Apalagi mau hari lebaran, tentang keagamaan ini. Nah, berbondong-bondong masyarakat mencari kebutuhannya, misalnya dalam keagamaan atau enggak, pokoknya kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat dan satu sehingga menimbulkan kelangkaan. Ibu rasa cukup ya untuk Ibu bahas materi pada minggu lalu. Rasa anak-anak sudah menguasai 80%. Sekarang kita ke materi pada hari ini yaitu tentang kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan? Sesuatu yang harus dipenuhi. Ya, contohnya selain makan apa? Selain minum apa? Tempat tinggal. Ya. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita. Bisa dibaca nah, yang pertama apa? Siswa dapat menjelaskan pengertian kebutuhan manusia. Yang kedua apa?
buah segarnya. Yang lapar, ayo makan. Buah segarnya. Yang lapar, Beli ikan berapa sekilo? Sekilonya 13.000 aja, Nak. Pernahkah terpikirkan olehmu mengapa kita atau keluarga kita setiap hari selalu belanja? Ya, baik anak-anak dari video yang sudah kita saksikan tentang materi kebutuhan itu membahas tentang apa, Nak? Iya, membahas tentang apa? Kebutuhan. Nah, dari video itu materinya tentang macam-macam kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan menurut intensitasnya. Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama kebutuhan primer. Yang kedua kebutuhan sekunder. Yang ketiga kebutuhan tersier. Dilanjutkan lagi kebutuhan menurut apa? Sifatnya. Yang pertama kebutuhan jasmani. Yang kedua kebutuhan rohani. Yang ketiga kebutuhan menurut apa? Subjeknya. Itu apa? Kebutuhan individu dan kelompok. Dan yang terakhir apa, Nak? Menurut waktu, yaitu sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya yang terakhir yaitu alat pemuas. Ada yang tahu nggak apa itu alat pemuas? Alat pemuas itu berupa barang dan jasa. Pernah nggak merasakan kedua-duanya antara alat pemuas barang dan alat pemuas jasa? Pernah nggak? Contohnya kalau alat pemuas barang di sini apa? Kursi, meja. Kalau pemuas jasa? Ya, jasa guru boleh, jasa guru, bahkan mungkin jasa yang sudah kita tonton sekarang kita tidak bisa melihat barang, tapi kita bisa mendengar dan bisa melihat video pembelajaran. Ini ada videonya, mari kita saksikan bersama-sama tentang alat pemuas kebutuhan manusia. Ini videonya kan ya tentang alat pemuas kebutuhan manusia, mari kita saksikan bersama-sama. Hai, aku sedang berada di rumah bersama keluargaku. Apakah kamu tahu? Ternyata rumahku ini termasuk alat pemuas kebutuhan loh. Karena rumah itu barang yang dapat memenuhi kebutuhanku. Maka rumahku ini disebut sebagai alat pemuas kebutuhan. Dan baiklah anak-anak, dari video yang sudah kita saksikan bersama-sama tentang materi kita pada hari ini tentang apa? Kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Pertanyaan yang bagus, beri tepuk tangan. Apa penyebab kebutuhan manusia setiap harinya semakin bertambah? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ada yang tahu nggak? Apa? Salah satunya yaitu tentang pertumbuhan penduduk. Jadi semakin banyak penduduk, berarti kebutuhan manusia semakin bertambah. Contohnya dalam suatu rumah atau dalam suatu keluarga, biasanya misalnya hanya keluarga berencana terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Nanti kedatangan istilahnya balita lagi, tentu kebutuhannya semakin bertambah. Yang kedua mana? Kemajuan teknologi tentunya sangat berpengaruh terhadap kebutuhan kita sehari-hari. Cukup? Kalau ada pertanyaan, Ibu akan bagikan LKPD berdasarkan kelompok. Ini sebelumnya sudah Ibu bagi ya, pada minggu lalu kita sudah bagi kelompok. Ini tempat duduknya sudah sesuai, nah?
pada diam, kenapa? Kok nggak semangat? Kenapa? Udah pada makan belum? Belum. Kok belum? Kenapa? Jadi harus dibiasakan ya. Jadi pengaruhnya akibat kita tidak pola hidup teratur itu nanti, nggak sekarang. Ya kalau sekarang usianya masih muda, masih sehat-sehat. Jadi dibiasakan sarapan setiap pagi ya. Ya, jadi untuk menghidupkan suasana kembali, Ibu ada sedikit atau sebuah permainan. Silakan berdiri semua nak, ayo berdiri semua nak. Berdiri. Dicari sesuai dengan apa namanya tugasnya, boleh buka HP, cari di internet ya, referensinya. Ada kesulitan nak? Oh iya, ini kelompok ini. Yang mana? Ini tuh bukan dijelasin ya, tapi ini tabel checklist ya. Jadi nanti cari dulu di internet atau di LKS-nya. Kalau bisa apa itu jelasin dulu semua, tulis kode nasional. Lalu di sini kan ada beberapa nama-nama bukunya dari baju sampai keluar. Nah kalau baju ini cocoknya kemana? Saya minuman ya. Ini bukan di sini ya. Aman ya? Mau nyaman? Ini asik sekali. Kenapa? Sudah selesai?
Ya, silakan teman-teman presentasikan hasil diskusinya masing-masing. Ya, silakan kelompok 1. Untuk kelompok yang lain diperhatikan ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan hasil diskusi kelompok 1. Dan ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul kebutuhan. Beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Nurhayati Patanti. Di samping saya ada Rosa sebagai pemateri 1, lalu di sampingnya ada Eka sebagai pemateri 2, dan di sampingnya ada Meti sebagai notulen dan Eni Sucita sebagai penjawab. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Rosa sebagai pemateri 1, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materinya tentang kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan bisa berupa barang dan jasa. Berikut adalah beberapa teori kebutuhan menurut para ahli. Teori Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan 5 kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, pada kelompok lain yang ingin bertanya, Saya dari kelompok 3 di sini bertanya, mengapa kebutuhan selalu berkaitan dengan keinginan? Ya, kepada kelompok 3 mohon didengarkan karena kami akan menjawab. apa pertanyaannya yang terasa? Apakah kebutuhan selalu terkait dengan keinginan? Jawabannya, ya, kebutuhan dan keinginan memiliki keterkaitan yang erat dalam kehidupan manusia. Kebutuhan biasanya menjadi asal mula timbulnya keinginan. Sifat kebutuhan yaitu mutlak, harus dipenuhi untuk bertahan hidup, contohnya makan, minum, dan pakaian. Sifat keinginan yaitu subjektif, tidak selalu harus dipenuhi, contohnya pakaian bermerek dan smartphone canggih. Bagaimana kepada kelompok 3? Apakah sudah cukup? Tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Baik, presentasi ini kami tutup dengan what we know is a drop, what we don't know is an ocean. Isaac Newton mengatakan bahwa apa yang kita ketahui hanyalah setetes air, sedangkan yang tidak ketahui adalah lautan. Dengan presentasi ini kami berharap kita semua terus belajar dan mencari lebih banyak atas pengetahuan tersebut. Cuci tangan sahabat bersih. Cukup sekian, terima kasih. Saya sebagai moderator kelompok 1, mohon maaf bila ada salah kata. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, jadi kita sudah saksikan tadi ya 2 video pembelajaran tentang kebutuhan dan alat penguasaan. Terus dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi kelompok teman-temannya. Tadi sudah presentasi yang ibu tanyakan apa yang kalian dapat dari materi tersebut tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Apa aja yang kalian dapat? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, saya ini Rosa. Alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi barang konsumsi dan produksi berdasarkan kemudian tujuan penggunaan. Ya, berdasarkan barang dan jasa. Ada lagi nak? Ada lagi gak? Dari video yang kalian amati dan presentasi temannya, materi apa yang kalian dapat? Ya, Mengetahui antara kelangkaan dan pendapatan. apalagi? Tentang kebutuhan. Nah, ini ada kesimpulan materi kita pada hari ini ya Pak.
jauh dari cerita ini. Jadi secara keseluruhan anak-anak sudah menguasai materi pada hari ini sudah 85%. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Dengan metode pembelajaran melalui media, terus presentasi, berbeda nggak dari materi-materi sebelumnya? Apa bedanya? Ya lebih real ya, lebih menarik ya. Melalui media kita lihat video. Jadi ini ibu ada sticky note ya. Kalian bisa mengucapkan perwakilan kelompok aja. Kelompok 1 boleh menuliskan bagaimana bahagia, sedih, apa puas ya, boleh ditulis. Kita lihat KTP-nya. Sticky note, atau sticky note enggak? Emot, nah bahagia, sedih, lega, terus terharu, ya kan? Dan apa yang kalian dapat dari materi hari ini? Ayo. Ya, gimana? Sudah? Kalau sudah ditempel di KPD-nya masing-masing? Sudah ditempel ya? Jadi kalian ungkapkan perasaan kalian hari ini, terus apa yang kalian dapat dari materi hari ini? Apa dapat happy-nya, apa bahagianya, dapat ilmunya. Sudah ditempel? Kalau sudah ditempel, dikumpul. Kumpul lah ya, dikumpul. Ayo kumpulkan. Mana? Kumpulkan. Ya. Ya. Sudah semua? Ya. Sini kulihat ya dari hasil. Sudah. Ini sudah ada ya, sudah ditempel sticky note-nya. Ada yang happy, ada yang bahagia, ada yang menarik, ada yang apalagi menambah ilmu banyak ya. Ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan materi kita yaitu tentang biaya keluar. Jadi materi hari ini cukup. Silakan pimpin doa. Silakan pimpin doa untuk ketua kelas sudah mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Pimpin doa. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sarapan harus selalu bahagia. Ya silakan pimpin doanya. Duduk siap. Baiklah kawan-kawan, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, baiklah marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian.
siapa nih? Nyok,